Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Derwin selaku coach dan rekan saya Bu Rizka sebagai coach. Hari ini akan tampil dalam coaching. Siap Bu Rizka? Siap. Assalamualaikum Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Alhamdulillah sehat. Pak Dede sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Tapi ada hal yang perlu saya obrolkan nih Bu kepada Ibu. Oh, seperti itu, Pak. Apa yang akan Bapak obrolkan kepada saya? Tapi sebelumnya, apakah Bu Rizka ada waktu sekarang dan mungkin sedang tidak ada kegiatan? Iya, Pak. Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan yang begitu padat, Pak. Oh begitu. Kalau Bu Rizka ada waktu, saya mau curhat nih, paling sekitar antara 15 sampai 20 menit lah. Sekitar segitu. Oh iya, boleh, Pak. Silahkan. Nah, jadi begini Bu, di tahun pelajaran ini saya kan wali kelas 7A. Nah, minggu kemarin itu melakukan asesmen awal. Nah, terus dari hasil asesmen awal tersebut menemukan ada satu siswa yang membacanya kurang lancar. Seperti itu, Oh, Bu. begitu ya, Pak. Lalu bagaimana? Bisa ceritakan lebih lanjut, Pak? Ya, saya merasa khawatir aja, Bu, ke depannya nasib siswa tersebut. Kalau dia itu ketinggalan dalam bentuk pelajaran, karena kan dalam segi pemahaman, dia pasti mengalami kendala, karena tingkat SMP itu kan berbeda dengan tingkat SD dalam bentuk pembelajarannya. Oh iya, betul, Pak. Jadi mungkin Bapak itu sangat khawatir ya, Pak, dengan siswa tersebut takut ketinggalan pelajaran dikarenakan belum lancar membacanya. Iya, Ya kan, betul. Pak? Iya, betul. Begitu, Bu. Oh iya, seperti itu. Baik, nah kira-kira Bapak ingin mendapatkan hal apa ya dari obrolan ini? Ya, setidaknya dari obrolan ini, saya ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi, Bu. Barangkali bisa Ibu memberikan solusi. Iya Pak, mudah-mudahan ya obrolan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terus terang aja, Bu, tanggung jawab saya sebagai wali kelas, saya kepikiran terus ya, sama satu siswa yang masih belum lancar membaca. Dan juga merasa bingung juga untuk mencari solusinya. Gitu. Jadi Pak Dede ini mungkin merasa bingung ya Pak dengan masalah yang sedang dihadapi. Dan Bapak ingin berusaha meningkatkan kemampuan membaca tersebut, membaca murid tersebut. Betul begitu Pak? Iya, betul, Bu. Seperti itu. Iya baik. Menurut pandangan Bapak, kemampuan membaca apa sih yang Bapak harapkan kepada siswa tersebut? Kira-kira apa indikator yang ingin diharapkan oleh Bapak gitu? Saya pikir indikator yang saya harapkan itu siswa itu lebih lancar lagi membacanya, sehingga mampu memahami materi yang saya sampaikan pas waktu nanti pelajaran. Oh baik Pak, iya sungguh luar biasa indikatornya. Nah, jika nih menurut Bapak indikator yang diharapkan Bapak itu berada di angka 10 katakanlah. Nah, tapi menurut pandangan Bapak, sejauh mana siswa Bapak ini yang sekarang gitu ya, sudah sampai di posisi berapa perkembangannya? Bapak itu kan mengharapkan sampai posisi 10 nih, yang indikator yang tadi Bapak sebutkan. Tapi apakah bisa Bapak melihat siswanya itu sejauh ini baru sampai
perkembangan di posisi angka berapa gitu? Nah, kalau menurut saya mungkin masih ada di posisi 5 karena siswa tersebut kan belum lancar membacanya juga. Seperti itu pendapat saya. Iya, baik Pak. Berarti Bapak sudah bisa melihat ya bahwa dari angka yang 10 yang diharapkan itu ternyata siswa tersebut masih berada di posisi 5 gitu. Berarti masih ada 5 posisi lagi yang ingin diharapkan. Betul kan Pak? Nah, kira-kira bagaimana nih tindakan Bapak atau cara Bapak yang akan dilakukan untuk membantu siswa tersebut gitu agar mampu atau agar bisa mencapai angka 10 tersebut. Kira-kira menurut Bapak harus bagaimana itu? Menurut saya mungkin saya akan mencoba memanggil orang tuanya untuk membicarakan hal ini agar bisa memberikan pengawasan di rumah untuk belajar dan memberikan dukungan supaya mau belajar di rumah. Lalu selanjutnya meminta dukungan dari kepala sekolah, terus juga rekan kerja untuk ikut serta dalam membimbing siswa tersebut. Karena ini kan merupakan salah satu tanggung jawab kita semua, seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Wah, ide bagus itu, Pak. Saya sangat apa berpandangan bahwa itu memang harus ada kolaborasi. Ide bagus. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu dari rencana-rencana yang tadi sudah Bapak paparkan? Kan tadi Bapak membicarakan adanya pemanggilan terhadap orang tua, lalu adanya kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, dari rencana-rencana yang akan Bapak persiapkan tersebut, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan lebih dahulu, Pak? Saya akan melakukan mungkin ini kolaborasi bersama dengan melakukan bersama dengan waktu dan tempat yang berbeda. Bimbingan yang akan saya lakukan itu beserta rekan sejawat, yaitu membimbing secara khusus dalam bentuk kegiatan pembelajaran berlangsung atau pada saat kegiatan sedang beristirahat di sekolah. Nah, siswa tersebut dibimbing secara kontinu dengan menggunakan sumber bacaan yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, selanjutnya saya memberikan penegasan terhadap orang tuanya agar terus ikut andil dalam memantau perkembangan anak di rumahnya. Mungkin seperti itu, Bu, ide saya. Oh iya, baik Pak, luar biasa idenya. Mudah-mudahan bisa menerapkannya ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan memulai cara-cara tersebut atau tindakan-tindakan tersebut? Saya akan melakukan secepatnya mungkin, Bu, dalam jangka waktu dekat ini, mungkin minggu-minggu sekarang lah, seperti itu. Oh iya, baik. Semoga Bapak segera menerapkannya Pak, sehingga anak tersebut cepat berkembang gitu ya, lebih meningkat lagi. Betul tidak Pak? Nah, menurut Bapak nih Pak, kita kan sudah ngobrol ya, ngalir ngidul dari tadi gitu. Menurut Bapak apa yang didapatkan dari obrolan kita ini? Setelah saya mengobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya merasa lega ya, karena sudah bisa mencurahkan hati saya dengan Bu Rizka, sehingga kekhawatiran yang selama ini saya rasakan itu sudah mendapatkan solusinya. Seperti itu. Ya, baik Pak. Wah, alhamdulillah sepertinya Bapak sekarang sudah menemukan solusinya ya Pak atas permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini. Mudah-mudahan rencana yang tadi sudah diungkapkan oleh Bapak bisa segera dilaksanakan serta membuahkan hasil sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Seperti itu. Tapi ketika nanti berjalan penerapannya, jangan lupa ya Pak mencatat setiap perkembangannya. Kita akan mengobrol lagi, ingin tahu nih perkembangannya seperti apa siswanya. Iya, iya Bu, siap Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan curahan saya.
Nah, sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Saya Iya, sekali lagi baik, sama-sama, Bapak. Bu. Iya, sama-sama Bapak. Bapak hebat. Semangat, Pak, supaya anak-anak kita lebih baik lagi belajarnya. Iya Bu, siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu, sudah mau Sama-sama, meluangkan waktu. Pak. Ya. Iya, baik, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya coaching antara saya Rizka Fitrini Maranti sebagai coach dan Bapak Muhammad Dede Erwin sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Bu Risa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Ada apa Bu Rizka? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin dibicarakan. Iya, Pak. Sebetulnya ada hal yang ingin dibicarakan kepada Bapak. Apakah Bapak hari ini sedang sibuk tidak? Kebetulan di jam siang ini saya sedang tidak sibuk Bu. Saya bisa meluangkan waktu untuk Ibu mungkin kurang lebih 10-15 menit lah jika Ibu ingin bercerita. Mungkin apa Iya, yang Pak. dibicarakan? Iya, Pak. Sebenarnya begini. Saya ini kan merasa sedih gitu dan bingung terkait perkembangan belajar murid saya. Dulu ketika tahun ajaran 2021-2022 nih Pak, saya kan diamanahi menjadi wali kelas 3. Lalu pada tahun ajaran 2024-2025 yaitu pada tahun sekarang, saya diamanahi sebagai wali kelas 6. Otomatis kan saya bertemu lagi ya Pak dengan anak saya yang dulu di kelas 3. Nah, ketika kemarin dan sekarang sedang melakukan MPLS, sedang melakukan asesmen, saya menemukan murid yang waktu itu belum lancar membaca sampai sekarang pun belum lancar menulis dan membacanya, Pak. Bahkan huruf abjad pun dia tidak mengetahui semuanya gitu, Pak. Saya melihat perkembangan ini tidak signifikan gitu di anak murid saya ini, cenderung stagnan dari murid tersebut. Begitu, Pak. Oh begitu. Berarti maksudnya Ibu Rizka itu merasa sedih bahkan kecewa ya melihat perkembangan murid Ibu. Ibu mungkin mengharapkan murid tersebut sudah lancar ya membacanya, tapi kenyataannya belum seperti itu ya. Iya, betul sekali, Pak. Belum gitu, tidak sesuai dengan yang saya harapkan ketika di kelas 6. Nah, kira-kira Ibu ingin mendapatkan hal apa dari percakapan ini? Saya sebetulnya ingin sekali membantu murid saya, Pak, agar perkembangan belajarnya itu meningkat dan tidak begitu tertinggal dengan teman-temannya, gitu. Oh, berarti Ibu ingin murid tersebut perkembangan belajarnya meningkat seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Betul. Nah, sekarang menurut pandangan Ibu, perkembangan belajar yang seperti apa agar murid tersebut tidak tertinggal dari teman-temannya? Terus idealnya seperti apa, Bu? Iya, kalau saya ingin ya murid saya ini kemampuan membaca dan menulisnya itu sudah menguasai gitu semuanya, sudah lancar membaca dan menulisnya. Sehingga ketika
bisa membaca dan menulis, otomatis akan memahami materi yang saya sampaikan gitu Pak. Begitu. Nah, Iya. sekarang menurut Ibu, jika keinginan tersebut berada di posisi terbaik, misalnya di posisi angka 10 ya Bu misalkan, maka sejauh ini murid tersebut kemampuan membacanya baru sampai di posisi angka berapa gitu kira-kira menurut Ibu? Iya. Kalau menurut saya mungkin murid tersebut baru ada di posisi 6 ya Pak. Karena kan masih belum mampu menulis sebuah kalimat, otomatis membacanya pun belum bisa begitu. Bahkan huruf abjad pun kadang lupa-lupa gitu. Tidak hafal semuanya. Baik Bu. Nah, Ibu ingin melihat murid tersebut ada perkembangan signifikan dalam belajarnya kan? Nah, jika angka 10 yang Ibu harapkan itu mungkin sulit ya untuk dipenuhi karena dengan durasi waktu sekolah yang tinggal 1 tahun. Nah, maka minimal pada angka berapa posisi terbaik anak tersebut yang Ibu inginkan? Iya Pak, betul. Tapi di saya tinggal 1 tahun lagi ya Pak, kelas 6, belum kepotong persiapan ujian. Nah, setidaknya saya inginlah murid saya ini berada di posisi 8 gitu Pak. Itu menurut saya sudah baik. Oh iya Bu. Menurut Ibu apa yang bisa dilakukan untuk membantu murid tersebut? Iya Pak, sebenarnya itu yang lagi saya pikirkan. Bagaimana cara untuk membantu murid saya berkembang gitu, meningkat belajarnya. Oh iya, iya. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, pandangan Ibu, menurut murid tersebut gaya belajar seperti apa kesehariannya yang dilihat Ibu? Ya. Dulu sih ketika saya sebagai wali kelas 3 ya Pak, waktu itu saya melihat murid tersebut gaya belajarnya itu lebih cenderung suka auditorial gitu Pak. Dia lebih suka mendengarkan. Oh begitu ya. Nah, berarti sedikit banyak Ibu sudah mengetahui ya gaya belajar murid tersebut ketika Ibu menjadi wali kelas waktu dulu kelas 3 berarti ya. Nah, menurut Iya. Ibu bagaimana cara untuk melakukan atau memenuhi ya kebutuhan gaya belajar tersebut? Menurut saya mungkin saya akan mencari berbagai referensi ya Pak, atau sumber tentang bagaimana metode pembelajaran yang akan diterapkan bagi murid saya ini, yang khususnya yang memiliki gaya auditorial gitu. Mengikuti webinar atau diklat gitu kan Pak. Lalu saya mungkin bisa berkolaborasi ya Pak dengan rekan sejawat untuk menemukan masalah ini gitu, untuk menemukan solusi ini secara bersama-sama. Lalu saya juga sepertinya akan berkolaborasi juga dengan orang tua murid Pak, serta saya akan lebih meluangkan waktu saya di luar jam pelajaran untuk membimbing murid saya ini. Begitu Pak, mungkin ya, sepertinya. Oh baik Bu. Nah, sekarang menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu ya dari beberapa cara yang Ibu utarakan barusan? Iya Pak, saya kan tadi mengutarakan beberapa cara, tapi ketika saya berpikir semua cara itu sepertinya bisa saya laksanakan semuanya Pak, secara bersamaan namun dalam waktu yang berbeda. Seperti contoh, saya kan bisa mencari sumber atau informasi di luar jam tugas saya sebagai guru ya Pak, di rumah misalkan seperti ikutan webinar diklat juga. Lalu saya pun bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di ketika jam istirahat, dan saya pun bisa meluangkan waktu untuk siswa tersebut membimbing membaca setelah jam pelajaran selesai. Begitu seharusnya bisa sih Pak, saya lakukan itu. Oh iya Bu. Nah, kira-kira kapan nih
akan menerapkan atau melaksanakan rencana-rencana yang Ibu buat tersebut? Iya, Pak. Mungkin dalam waktu dekat ini mungkin ya, Pak. Bahkan minggu-minggu ini setelah kegiatan MPLS ini selesai, nanti saya akan terapkan rencana-rencana ini agar lebih cepat juga menangani permasalahan yang ada pada murid saya ini gitu. Baik Bu ya. Nah, sekarang menurut Ibu, apa yang didapatkan dari percakapan kita ini? Iya, Pak. Di awal tadi saya merasa sedih ya, Pak, dan bingung gitu. Makanya mengajak mengajak bercakap dengan Bapak gitu. Saya itu harus bertindak bagaimana gitu. Tapi setelah di akhir percakapan ini, saya menjadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan itu untuk membantu murid tersebut agar perkembangannya meningkat, Pak. Gitu. Jadi lebih ada pencerahan nih. Oh iya, ada caranya gitu, Pak. Oh iya iya. Nah baik Bu ya. Semoga Ibu bisa menerapkan rencana yang telah diutarakan tadi ya. Dan nanti saya ingin mendengar kembali ya cerita baiknya tentang progres perkembangan belajar murid Ibu. Jadi Iya, baik, ini, Pak. Iya, Pak. Baik. Semoga saya bisa menerapkannya secara konsisten ya, Pak. Dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan itu bisa sesuai dengan target gitu. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, sehingga saya sekarang menjadi lebih tenang dan menemukan solusi gitu Pak atas permasalahan ini. Iya Bu, sama-sama. Saya juga mohon maaf ya Bu, barangkali dalam kegiatan coaching ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu ya. Iya, sama-sama Bapak. Saya yang terima kasih atas pencerahannya. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diluangkannya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.